Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mini project mata kuliah keamanan dan integritas data, di mana kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Krismia Ledina, serta rekan saya Aidan Nursalsabila, Gracia Maranata, dan Muhammad Zikri Widiandra. Untuk penjelasan pertama terkait API, saya serahkan ke Aida. Jadi yang pertama kita melakukan import library yaitu bagian ini berisi seluruh library yang digunakan. Fast API dipakai untuk membangun REST API, sementara library kriptografi digunakan untuk proses kriptografi seperti hashing dan verifikasi tanda tangan PDF. Library JWT digunakan untuk autentikasi berbasis token. Lalu selanjutnya kita melakukan konfigurasi sistem. Jadi pada code ini kita menemukan lokasi database, kunci rahasia JWT, algoritma enkripsi token, serta masa berlaku token selama 30 menit. Konfigurasi ini penting untuk menjaga keamanan dan kontrol akses API. Lalu kita melakukan inisialisasi Fast API dan middleware pada code ini. Nah, jadi API menggunakan skema beryl token untuk autentikasi. Setiap request ke endpoint tertentu harus membawa token di header authorization. Lalu, middleware cross ini ditambahkan agar API dapat diakses oleh frontend dari berbagai domain, terutama saat pengembangan aplikasi client server. Lalu kita membuat database berbasis JSON. Jadi, untuk deadloaf.db ini, fungsi ini digunakan untuk membaca dan data penggunaan dari file JSON. Jika file belum ada, sistem akan mengembalikan dictionary kosong. Lalu, devsave ini, fungsi ini digunakan untuk menyimpan perubahan data pengguna ke database. Lalu kita melakukan autentikasi menggunakan JWT. Jadi untuk fungsi devcreate token itu kita menghasilkan JWT yang berisi token identitas pengguna dan ke waktu kadaluarsa token ini digunakan sebagai bukti autentikasi. Nah, untuk fungsi devget current user itu memverifikasi token yang dikirim pengguna. Jika token tidak valid atau sudah kadaluarsa, akses akan ditolak. Lalu selanjutnya ada health check API. Jadi untuk kode ini itu endpoint ini digunakan untuk memastikan bahwa API berjalan dengan normal. Lalu kita ada penyimpanan public key. Jadi dia public endpoint ini menerima data pengguna dan file public key. Lalu selanjutnya public key divalidasi secara sederhana untuk memastikan format PEM. Lalu public key kemudian disimpan ke server dan direferensikan di database. Lalu selanjutnya kita membuat login pengguna. Jadi endpoint login pengguna ini digunakan untuk menghasilkan JWT bagi pengguna yang telah terdaftar. Lalu selanjutnya kita melakukan verifikasi tanda tangan pesan. Jadi endpoint ini memastikan bahwa pesan benar-benar dikirim oleh pemilik private key dan pesan digunakan pesan dan signatur diubah kembali dari base 64 ke bentuk byte. Lalu selanjutnya proses verifikasi ini dilakukan berdasarkan jenis algoritma kriptografi yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada relay message. Jadi, endpoint ini berfungsi sebagai perantara pengirim pesan antar pengguna. Server tidak memodifikasi isi pesan. Selanjutnya ada upload PDF. Jadi, PDF dibaca lalu dihitung SHA-256 sebagai identitas unik dokumen. Lalu ada verifikasi PDF. Jadi, pada endpoint ini sistem memverifikasi keaslian PDF menggunakan public key dan tanda tangan digital. Selanjutnya ada view user, itu endpoint ini menampilkan data pengguna dan hanya bisa diakses oleh user yang terautentikasi. Jadi, API.py ini berfungsi sebagai security service yang mengintegrasikan autentikasi JWT, kriptografi, kunci publik, dan digital signature, dan hashing SHA-256 untuk menjamin keaslian integritas dan keamanan besar serta dokumen PDF dalam sistem Stella. Nah, selanjutnya untuk cara menjalankan API-nya, kita perlu menggunakan terminal. Jadi, kita perlu melakukan perintah uvicorn API reload. Jadi, perintah uvicorn API app reload ini digunakan untuk menjalankan aplikasi fast API yang berada pada file api.py. Lalu server berhasil dijalankan secara lokal pada alamat HTTP ini, dan opsi reload ini memungkinkan server melakukan restart otomatis setiap kali terjadi perubahan kode sehingga mempermudah proses pengembangan. Selanjutnya, untuk client.py akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi di klien .py ini, yang pertama itu di sini kami mengimport library-nya, bisa dilihat di layar. Nah, jadi secara keseluruhan, kode ini kami gunakan untuk membuat tanda tangan digital ataupun digital signature pada pesan teks dan file PDF dengan menggunakan dua algoritma kriptografi yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada algoritma SCDSA, di mana ini digunakan oleh pengguna Pingkan, dan juga ada algoritma ED25519. Nah, ini digunakan oleh pengguna Grace. Jadi, program ini dimulai dengan membuat private key dari masing-masing penggunanya. Lalu, setelah itu akan menghasilkan public key yang nantinya akan digunakan untuk proses verifikasi. Nah, setelah itu pesan teksnya diubah ke bentuk base 64 dan ditandatangani dengan menggunakan private key untuk menjamin keaslian dan keutuhan pesannya. Nah, jadi selain itu di sini kode ini juga bisa membaca file PDF dan melakukan hashing dengan menggunakan algoritma SHA-256. Lalu hasil hash ini nanti akan ditandatangani oleh penggunanya, yaitu si Pingkan dan si Grace. Nah, jadi kode ini akan mensimulasikan proses penandatanganan digital dokumennya dan memastikan bahwa isi pesan ataupun PDF-nya itu tidak berubah dan benar-benar ditandatangani oleh pihak yang sah.
Nah, selanjutnya ketika ini di-run, hasilnya bahkan seperti ini. Nah, jadi output yang ditampilkan itu menunjukkan hasil pentandatanganan digital oleh kedua pihak yang tadi. Nah, yang pertama itu ada baris pinggan message. Ini berisi pesan asli Hello World yang telah dikonversikan ke bentuk format base64, yaitu bentuk teks aman untuk mengirimkan data. Nah, selanjutnya ada pinggan signature. Ini merupakan tanda tangan digital yang dihasilkan dari pesan tersebut menggunakan private key pinggan dengan algoritma SCDSA, sehingga signature ini menjadi bukti bahwa pesannya itu benar-benar dibuat dan ditandatangani oleh si pinggan. Nah, lalu ada baris Grace message. Nah, ini menunjukkan pesan Hail from Grace yang juga telah dikonversi ke base 64, sedangkan Grace signature itu adalah tanda tangan digital milik si Grace yang dibuat dengan algoritma ED25519. Nah, signature ini berfungsi untuk menjamin keaslian pesan dan memastikan isinya itu tidak berubah. Bagian signature pinggan dan signature Grace ini di akhir output akan merupakan tanda tangan digital untuk file PDF yang dibuat dari hasil hash PDF menggunakan hash A256. Nah, kedua signature itu menjadi bukti bahwa isi PDF telah disetujui dan ditandatangani oleh si pinggan dan si Grace. Nah, jika pesan ataupun PDF-nya itu ada sedikit perubahan aja, maka nanti signature-nya yang dihasilkannya itu tidak akan valid saat proses verifikasi. Untuk selanjutnya ke demo-nya akan dijelaskan oleh Grace ya. Oke, kita akan masuk ke dalam server yang dimana di sini kita akan melakukan uji coba. Jadi pertama ini ada health yang dimana kita akan mengkonfirmasi atau mengkonekkan servernya sesuai yang sudah tadi kita lakukan agar bisa berjalan di localhost-nya. Oke. Nah, nanti akan ada tanda statusnya itu security service is running. Nah, kemudian kita akan langsung maju ke dalam store. Nah, jadi di store ini sendiri nanti kita akan masukin username, full name sama public key yang tadinya sudah kita lakukan. Nah, yang sudah dijelaskan oleh Pinkan sebelumnya. Nah, username-nya kita coba yaitu menggunakan nama Grace, kemudian terus nama full name itu adalah Grace Gina, dan public key-nya itu yang sudah disesuaikan untuk Grace. Jadi kita bisa langsung masukin filenya. Nah, kemudian saat file kita execute. Nah, kita ngecek juga lihat public key-nya store-nya, username-nya Grace udah masuk. Kemudian kita lanjut lagi. Setelah ini kita akan langsung login. Jadi setelah kita tadi udah masukin public key-nya, key-nya, kita bisa langsung login. Jadi kita coba masukkan namanya, username panggilannya tadi itu Grace. Nah, kemudian setelah itu nanti kita cek out teratas di sini kita dapat token. Jadi kalau kita login, itu kita akan mendapatkan token untuk masuk ke server atau akunnya si Grace. Nah, token ini nanti akan dimasukkan ke authorize ya, dimasukkan. Kemudian disalin, kita authorize, maka nanti akan langsung masuk ke dalam server Grace. Coba kita close, kemudian kita cek, oke, sudah masuk. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam verify. Jadi di verify ini nanti kita masukin username yang sudah kita masukin tadi akunnya yaitu si Grace. Kita masukin nama Grace dan kita masukkan message dan signature-nya. Nah, bisa dilihat dulu, ambil code-nya lalu di copy untuk melihat apakah akun ini sudah valid atau tidak. Oke, hasilnya, signature-nya ataupun bisa disebut dengan tanda tangan itu sudah valid, yang artinya juga sudah masuk akunnya dan kita bisa lihat ada hashing-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke relay. Di sini kita check out, kita masukin sendernya tuh Grace, receiver-nya Pinkan. Nah, message-nya itu Hai Pinkan. Oke, kita execute. Nah, nanti hasilnya itu message-nya sudah tersampaikan untuk Pinkan. Nah, selanjutnya kita lakukan upload PDF, di mana kita mengupload file PDF yang berupa dummy PDF yang sudah tersedia. Execute. Nah, jika sudah, PDF sudah terupload dan ini akan diupload dari pengirimnya yaitu Grace. Dan selanjutnya itu kita verifikasi PDF-nya. Di sini kita upload lagi PDF yang kita sudah upload sebelumnya. Kita untuk lakukan verifikasi. Kita tambahkan signature PDF oleh si Grace. Signature-nya sudah dijelaskan oleh Pinkan sebelumnya, ada di dalam kode Line API, Line PY. Nah, kita masukkan username pengirimnya, yaitu Grace, kita execute. Nah, hasilnya itu bahwa PDF kita itu sudah valid. Oke, selanjutnya kita ke terakhir, yaitu di get user. Ini kita melihat pesan apa saja sudah dikirim oleh Grace ke Pinkan. Dari hasil sudah kita coba. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sudah ada 3 pesan sebelumnya, ada Halo Pinkan, ada Hai Pinkan, baru tentang kamu, dan Hai Pinkan yang terbaru yang kita buat, dan ada message-nya, dan juga ada pesan terakhir, ada hash pesan terakhirnya juga. Nah, nanti hasilnya ini juga dapat kita lihat di database JSON yang sudah kita buat sebelumnya. Guys, kesimpulan dari proyek ini itu layanan kriptografi API pada Pang Records F1 berhasil sudah kita implementasikan dengan cukup baik dan optimal. Sistem juga mampu menjamin autentikasi, integritas, dan non-repudiation melalui mekanisme digital signature. Arsitektur client server juga menjaga keamanan dengan memastikan private key tetap di sisi pengguna. Juga kombinasi dari hash CDSA B25519 dan DWT juga terbukti efektif, dan serta seluruh fitur berjalan sesuai rencana, sehingga sistem sudah siap menjadi fondasi pengembangan keamanan data ke depannya. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.